Ya, Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah hadir di perkuliahan ini ya. Semoga dengan penuh semangat ya. Kondisinya juga lagi sehat ya, walaupun mungkin cuaca lagi panas, ada yang panas gitu ya. Ada yang baru hujan seperti tempatnya Bu Wiji dan di Malang juga ternyata lagi hari ini tuh hujan Bapak Ibu. Oke, nah malam hari ini ya Bu Junior akan melanjutkan materi dari manajemen keuangan, eh, yang pastinya ada breakout room ya seperti biasa. Nanti kalau cuma mendengarkan akhirnya ngantuk ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti biar action ya Bapak Ibu, biar juga bisa memahami materi. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, jangan lupa untuk ditanyakan pada pemateri hari ini atau dosen kita hari ini tentunya. Ya baiklah, sebelum dimulai ya perkuliahannya, saya minta tolong kepada Pak Iqbar, ganti Pak Iqbar deh. Pak Iqbar untuk memimpin doa bisa nggak ya Pak Iqbar? Siap, bisa Bu. Ya, biar hari ini apa perkuliahannya lancar, semuanya dan bermanfaat Pak. Pak Iqbar, monggo. Agak dipimpin doa dulu teman-temannya. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, semoga kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu, Amin. agar ilmu yang disampaikan oleh Bu Yuniar maupun oleh teman-teman dapat tersampaikan dan masuk ke pikiran teman-teman semua. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih Pak Iqbar. Sama-sama boleh. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk hari ini kita sudah pertemuan kelima ya, nggak terasa ya. Nah, untuk hari ini yang kita bahas ini ada dua bab. Jadi Bu Yuniar nanti menjelaskan di biaya modal, nanti hari ini biaya modal dan penganggaran modal. Harusnya kalau kelas reguler ini disampaikan dalam dua kali pertemuan. Nah, cuman untuk kelas apa namanya karyawan, kelas online ini dua bab di dirangkum sekaligus jadi satu pertemuan. Sehingga nanti bab 6 nanti selesai, kita break out 15 menit, kemudian saya lanjutkan materi bab 7 penganggaran modal, kemudian kita break out lagi 15 menit. Nanti dibagi menjadi seperti biasanya kelompok-kelompok gitu ya. Oke, untuk hari ini kita belajar di biaya modal ya, dan kemudian bab berikutnya penganggaran. Apa yang kita pelajari nanti sekilas tentang biaya modal. Jadi yang dimaksud dengan biaya modal itu adalah pada saat kita memperoleh modal. Pada saat kita memperoleh modal, perusahaan itu pada saat membutuhkan sumber dana, entah itu untuk membiayai operasional perusahaan, atau membangun pabrik baru, atau membeli mesin baru, ya biasanya pendanaannya bisa dari dengan cara hutang ke bank atau membeli apa namanya menjual obligasi ataupun menjual saham, ya. Nah, masalahnya adalah dalam rangka kita memperoleh modal itu, memperoleh modal baik itu utang maupun eh, akibat kita menjual saham atau kita menerbitkan obligasi, itu kan muncul yang namanya biaya. Contohnya, kalau pada saat kita utang, itu muncul biaya apa kira-kira? Untuk memperoleh utang itu, pasti ada biaya yang menyertai. Selain kita dapat dana, kita akan mengeluarkan biaya namanya adalah biaya bunga, ya kan? Kalau kita ngutang kan pasti
ada ada bunga yang harus kita bayarkan. Ya, begitu juga nanti saham. Kalau kita menerbitkan saham, apa biaya yang menyertai adalah kita harus membayar namanya dividen, gitu ya. Nah, untuk yang bab 7, yang bab kedua ini, itu adalah kita tentang penganggaran modal. Jadi, capital budgeting ini nanti itu terutama berguna pada saat pada saat kita akan eh, melakukan investasi. Jadi ada project A sama project B. Nanti perkiraan cash flow yang akan kita terima, ya misalnya kita invest 100 juta. Di tahun pertama terima 10 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 20 juta. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu akan bisa menentukan project mana yang akan kita pilih. Gitu ya. Oke, Bu Yuniars, izin share screen dulu. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, ini ada adzan, Bu Yuniars. Coba break sebentar ya. Cuman mungkin 3 menit aja ya. Mohon izin Bu Yuniar, karena nanti suaranya juga kurang jelas kalau Bu Yuniar menjelaskan. Oke, baik. Bisa diterima suara Bu Yuniar? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Hmm, Oke ya. Jadi ini yang kita akan bahas biaya modal dan penganggaran modal. Untuk yang bab ke-6 itu adalah kita biaya modal dulu. Jadi biaya modal ini nanti terdiri dari biaya hutang jangka panjang. Itu artinya kalau kita memperoleh dana, memperoleh modal itu dari hutang ya, hutang jangka panjang. Artinya kita pinjam dana kepada pihak lain dalam jangka waktu pengembalian lebih dari 5 tahun, ya, lebih dari 5 tahun. Kemudian itu apa yang harus kita bayar? Kita dapat dana, tapi imbasnya kita harus bayar biaya, namanya biaya apa? Nanti kita singkat, kalau kita dapat sumber dananya adalah dari hutang jangka panjang, maka biayanya kita singkat KD nanti ya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita memperoleh dana itu dari menerbitkan saham preferen. Kemarin sudah jelas ya apa itu saham preferen, apa itu saham biasa. Nah, nanti biaya apa yang harus kita keluarkan akibat kita mendapatkan modal dari penerbitan saham preferen itu kita namakan biayanya adalah KP. Kemudian ada lagi pada saat kita memperoleh sumber dana, mendapat dana itu bukan dari ngutang, bukan juga dari menerbitkan saham, tapi dengan cara menggunakan laba ditahan yang sudah kita miliki. Laba ditahan itu adalah dari laba periode yang lalu, kemudian dari laba itu kita bagi menjadi dua, yang sebagian untuk dividen dan sebagian lagi untuk kita simpan sendiri di dalam perusahaan yang gunanya adalah untuk eh, membiayai ya biaya-biaya operasional perusahaan. Maka yang yang ketiga ini biaya yang kita keluarkan itu kita singkat menjadi KR ya. Yang berikutnya adalah eh, modal yang kita dapatkan itu berasal dari penerbitan saham biasa baru. Jadi pada saat kita membutuhkan sumber dana, kita menerbitkan saham biasa ya, maka pasti ada biaya yang menyertai ya. Misalnya ada biaya provisi, kemudian ada biaya broker biasanya ya, agar saham yang kita terbitkan itu segera laku gitu ya. Maka biaya-biaya yang kita keluarkan akibat kita memperoleh dana dengan cara menerbitkan saham biasa itu kita sebut dengan biayanya ya KCB. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah biaya rata-rata tertimbang atau WACC. Ya, artinya di sini kadang perusahaan itu untuk memperoleh dana, untuk memperoleh modal, itu tidak hanya dari satu sumber dana. Jadi misalnya saya butuh 100 juta gitu ya, maka
sebagian yang 20 juta dapat dari ngutang jangka panjang. Yang 10 juta adalah menerbitkan saham preferred. Sebagian lagi yang 5 juta menggunakan dari laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Dan selebihnya yang 50 juta itu mungkin dari saham biasa baru. Jadi kemungkinan juga ada perusahaan itu tidak menggunakan hanya satu sumber dana saja. Jadi itu yang akan kita bahas di bab ini. Biayanya berapa? Maka yang pertama ya, sebelum saya bahas di situ, kalau perusahaan membutuhkan dana untuk apa tadi? Beli mesin ya, beli kendaraan, kemudian beli gudang baru ya, pasti butuh dana. Nah, dananya ini sumber dananya bisa dari unit tadi hutang ya, jangka panjang, kemudian menerbitkan saham. Kalau hutang pasti ada yang namanya apa? Kalau kita ngutang itu pasti ada, nanti ada biayanya namanya apa? Bunga, Bu. Bunga. Kemudian alternatif lagi kita ngeluarin atau menerbitkan namanya obligasi. Nah, ingat, obligasi itu bukan apa namanya ya? Obligasi itu termasuk di kategori hutang. Kenapa? Kalau obligasi itu kan pengertiannya definisinya adalah surat hutang, ya, surat hutang kita kepada investor. Kalau saham adalah surat bukti kepemilikan ya investor terhadap perusahaan kita, gitu ya. Jadi eh, sumber dananya pertama bisa dari pinjaman ke bank, kemudian kita nerbitkan obligasi, kemudian kita nerbitkan saham preferen, kita nerbitkan saham biasa, atau bisa juga kita menggunakan modal dari laba ditahan yang sudah kita miliki. Bentuknya gimana biayanya? Kalau tadi kita ngutang ya, tadi siapa yang menjawab tadi ya? Itu adalah biaya yang menyertai akibat kita dapat modal dari apa namanya? Dapat dari dana bank itu adalah kita harus bayar bunga. Jadi biaya bunga. Dari sini bentuk cost of capitalnya COC ya, biaya modalnya. Kalau pinjem ke bank, bentuknya adalah bunga COC-nya. Kemudian kalau kita ngeluarin obligasi, ya, maka kita harus bayar apa kepada investor? Kupon ya. Kemarin sudah kita pahami, kita sudah belajar cara menghitung valuasi obligasi ya. Maka biaya yang harus kita berikan per bulan kepada para obligan, kepada para pembeli obligasi kita, itu kita harus membayar yang namanya kupon. Nah, kemudian kalau yang ketiga, kita butuh dana dapat dari kita menerbitkan saham preferen ya. Maka apa yang harus kita bayarkan? Biayanya adalah COC-nya, cost of capital-nya adalah berupa dividen. Kemudian begitu juga kalau kita mengeluarkan atau menerbitkan saham biasa, ya, kita dapat modal, maka biaya yang harus kita keluarkan nantinya itu adalah berupa dividen. Yang berikutnya adalah laba ditahan, ya. Laba ditahan ini juga kita akan mengeluarkan biaya yang berupa dividen juga. Hmm. Sekarang definisi biaya modal atau cost of capital. Bentuknya paham ya? Kalau ngutang tadi biaya. Kalau obligasi kita harus biayanya adalah konsekuensinya kita harus ngasih kupon. Kalau saham kita harus konsekuensi harus bayar dividen. Jadi sebetulnya biaya modal itu adalah biaya real ya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena digunakannya modal untuk kita berinvestasi. Nah, karena sifatnya ini adalah biaya, maka biaya modal ini juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan atau istilahnya adalah minimum required rate of return ya. Jadi nanti ini adalah batas kalau kita misalnya
Eh, yang jelas kalau kita dapat dana, tujuannya adalah kita mendapatkan keuntungan, kita putar lagi untuk kita bisnis. Nah, tapi jangan lupa, jangan sampai kita dapat dana, tapi biaya yang kita keluarkan justru tinggi, ya. Apalagi antara biaya yang kita keluarkan dengan return atau keuntungan yang akan kita terima itu sama, ya. Maka ya BEP, break even point. Kita tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Makanya meskipun kita mendapatkan dana, maka kita harus hitung kira-kira mendapatkan dana itu biaya yang akan kita keluarkan berapa gitu ya. Atau kita dihadapkan pada alternatif. Kalau kita ngutang, COC-nya berapa? Kalau kita ngeluarin obligasi, COC-nya berapa? Maka kita coba bandingkan. Kira-kira mana yang mengeluarkan biaya yang terendah, gitu ya. Jadi apa kita manfaatnya untuk mengetahui COC ini? Yang pertama tadi adalah bisa menentukan pilihan. Kita menerima atau menolak ya usulan sebuah proyek. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Kita cari dana yang paling murah biayanya, gitu ya. Kalau ngutang misalnya biaya bunganya kita bayar terlalu tinggi ya jangan. Kita mendingan misalnya obligasi. Obligasi setahun itu cuma 6%. Jadi kita hanya bayar berapa? 6% dibagi 12 bulan. Ya, 0,5% saja. Beda kalau kita hutang bank ya. Kalau hutang bank bunganya adalah menggunakan sistem apa? Compounding ya. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengetahui atau menghitung COC ini, kita bisa menentukan keputusan apa yang nanti akan kita ambil. Contohnya, kita mau beli mesin gitu ya. Ternyata tidak perlu beli mesin tuh nggak masalah. Kita bisa jadi hanya sewa saja, gitu ya. Nah, ini bisa membantu ya. Jadi kita bisa membantu kita untuk menentukan ya mana sumber dana yang bisa kita gunakan. Kemudian, nah ini jenis biaya modal. Tadi sudah kita tahu dari apa aja modal, dapat dari ngutang, dapat dari saham preferen, dapat dari saham biasa, dapat dari saham dari laba ditahan gitu ya. Dan bahkan kita menerbitkan saham biasa baru gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan apa ya kombinasi dari sumber dana yang ada. Nah, untuk yang disebut dengan eh, cost of capital dari modal ekstern itu artinya adalah kita berhutang. Nah, maka biaya yang kita keluarkan namanya adalah cost of debt. Sedangkan dari modal sendiri itu adalah kita menerbitkan ya, menerbitkan saham preferen, saham biasa. Kemudian laba ditahan itu adalah dari modal intern kita sendiri. Maka ya modal-modal sendiri ini cost of capitalnya kalau itu adalah dari modal sendiri namanya adalah cost of equity ya bisa dipahami karena ada dari hutang itu adalah debt ya dari modal kita sendiri adalah equity. Oke, kita lihat skemanya yang akan kita pelajari nanti untuk masing-masing sumber dana akan kita pelajari nanti mulai dari hutang jangka panjang, saham preferen, saham biasa, laba ditahan, dan menerbitkan saham biasa baru. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kombinasi, ya, menggunakan kombinasi dari A sampai dengan E. Kita belajar di yang pertama dulu, bagaimana kalau kita memperoleh dana itu dapat dari ngutang jangka panjang, ya. Itu rumusnya nanti adalah, nah ini agak panjang ya. KD, KD itu biaya hutang jangka panjang sebelum pajak, ya. Kalau KI itu adalah sama sebetulnya KD sama KI, tapi KI ini sudah dikurangi dengan pajak, ya. Kemudian I di sini adalah besarnya bunga obligasi yang akan dibayarkan berapa persen. Kemudian N di sini adalah
nilai hutang jangka panjang atau nilai obligasinya, karena obligasi termasuk hutang ya. Maka N ini adalah nilai obligasi. Kemudian NB itu adalah penerimaan bersih obligasi dari penjualan. M-nya adalah tenornya. Itu usia obligasi, kita simpan dana ya dari obligasi itu berapa tahun akan kita investasikan. Dan yang T adalah teksnya, tingkat pajaknya. Langsung ke soalnya. Contohnya misalnya PT X ini karena butuh butuh dana, dia jual obligasi perusahaannya, ya, lembar-lembar obligasi itu selembarnya Rp1.000 lembar. Kemudian dia menentukan bunga per tahun, kuponnya itu adalah 6%, ya. Jangka waktunya adalah 20 tahun. Kemudian penerimaan bersih atas penjualan itu hanya terima Rp960 per lembar penerimaan bersihnya. Nah, pajaknya adalah tinggi nih 50%. Nah, maka kalau kita memperoleh dana ini tadi, kira-kira biaya yang kita keluarin berapa akibat kita menerbitkan obligasi. Ingat sekali lagi obligasi masuk di kategori utang, ya. Maka kita masukkan rumus ya. KD-nya adalah berapa? 6,33 setelah kita masukin rumus ya. 60 di sini ya adalah dari mana ini 60? Ada yang tahu 60? I-nya kemudian plus 1.000 min 960 dibagi 960 plus 1.000 dibagi 2 gitu ya. Nah, kalau ini sebelum dikenakan pajak. Kalau tidak, itu adalah masukin rumus di sini, KD harus ketemu dulu, ya. Kemudian dikalikan 1 min T. Jadi, berapa cost of debt-nya dalam bentuk persentase adalah berapa? Biayanya harus kita keluarkan adalah 3,16%. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. 60 dari mana? Ada yang bisa jawab nih? Saya Bu, 1.000 dikali Mm-mm. 6%, hasilnya 60. 1.000 dikali 6%. 6%. Oke ya, gampang ya. Nah, itu yang kalau kita memperoleh dana dari eh, obligasi atau dari ngutang, ya, menerbitkan surat hutang. Nah, kalau misalnya kita yang kedua ini, yang kedua, kita pakai cara menerbitkan saham preferen. Ingat, saham preferen itu adalah saham di mana pembelinya, pemegangnya itu tidak mempunyai hak suara. Kok bisa, kok ada yang mau ya? Kok lebih baik nggak beli saham biasa? Kira-kira ada yang punya pendapat? Kenapa orang lebih seneng beli ini saham preferred daripada saham biasa? Kemarin sudah Bu Yuniar jelaskan, kalau saham preferred ini kan sebetulnya hampir mirip ya, resikonya lebih rendah daripada saham biasa karena dia akan mendapatkan pembagian dividen lebih dulu daripada saham biasa. Dan pemegang saham preferen ini akan menerima dividen secara tetap. Jadi resikonya lebih lebih kecil daripada pemegang saham biasa. Itu ya. Jadi itu alasan kenapa orang kok ada saham biasa kok dia beli saham preferen gitu ya. Karena hampir sifatnya karakteristiknya memang hampir mirip-mirip dengan obligasi. Miripnya adalah setiap eh, ada pembagian dia pasti secara rutin mendapatkan. Tapi kalau saham biasa kan belum tentu dia diberi dividen, ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah hmm, KP, jadi biaya kita memperoleh dana akibat kita menerbitkan saham preferen
itu adalah disebut dengan KP ya. Nah, DP ini adalah dividend payment, artinya dividen yang dibayar ya. Kalau saham kan kita memang harus ngasih dividen kepada para pemegang. Kalau NP itu adalah net proceed. Apa itu net proceed? Net proceed itu adalah penerimaan bersih atas penjualan saham preferred. Jadi kalau kita menjual atau menerbitkan saham preferred, maka uang yang kita terima dananya itu disebut dengan NP. Berikutnya contoh. Anggap saja ada PT X ini menjual saham preferred. Dividennya 5%. Jadi kita berikan dividen 5%. Diharapkan terjual harganya adalah per lembar Rp95. Nah, biaya-biaya yang dibayar atas penjualan tersebut itu diperkirakan per lembar itu kita keluar uang Rp3 per lembar. Nah, sekarang untuk memperoleh dana akibat kita ngeluarin saham preferred ini, itu berapa biaya yang kita keluarkan? Ya, maka KP yang ditanyakan. Nah, sekarang rumusnya adalah KP sama dengan DP dibagi dengan NP. DP-nya, dividennya adalah 5% dikali 95. Ya, 475. Kemudian NP-nya, NP itu tadi apa? Net proceed-nya, penerimaan bersih atas penjualan saham preferred. Itu adalah, kenapa enggak 95? Karena ada biaya lembarnya Rp3. Sehingga yang kita terima adalah 92. Kemudian kita masukkan rumus, ya. Sini 4,75 dibagi 92 akan ketemu 5,16%. Kemudian yang ketiga, kalau tadi sudah kita ngeluarin ngejual obligasi. Yang kedua, kita menerbitkan saham preferred. Nah, sekarang kalau misalnya kebutuhan dana itu kita dapatkan dari menerbitkan saham biasa. Atau sering disebut nanti biaya yang kita keluarin itu adalah disingkat KC ya. Jadi masih ingat ya tadi kalau kalau obligasi disingkat KD ya, kalau ada pajaknya KI. Kemudian kalau saham preferred adalah KP. Kemudian kalau saham biasa adalah KC. Bagaimana rumusnya kalau kita bayar ya biaya yang kita harus keluarkan apabila kita mendapatkan sumber dana tadi berasal dari ngejual saham biasa. Itu ya, rumusnya adalah KC sama dengan DC. DC adalah dividen yang harus kita bayar. Dibagi dengan P. P adalah harga saham, harga pasar ya. Ditambah dengan growth. Growth-nya adalah tingkat pertumbuhan dividen atau sering disebut dengan rate of growth. Jadi nanti dividen itu apakah pertumbuhannya ataukah dividen itu mengalami pertumbuhan. Jadi yang kita berikan dividennya misalnya Rp5 per lembar. Kemudian untuk yang periode berikutnya menjadi Rp10 per lembar. Nah, jadi ada tingkat pertumbuhannya. Langsung contoh ya. Misalnya ada saham biasa itu harganya per lembar Rp64. Nah, dividen yang dibayar pada akhir tahun pertama itu adalah Rp3 per lembar. Jadi dividennya Rp3 per lembar. Nah, tingkat pertumbuhan dividen selama 6 tahun yang lampau rata-rata 4%. Jadi pertumbuhannya adalah 6 tahun itu tumbuh sebesar 4%. Nanti kita tinggal kalikan. Ya, Rp3 itu kalau naik 4% jadi berapa rupiah gitu ya. Nah, sekarang ditanyakan berapa biaya saham biasa sekarang. Akibat kita ngejual saham biasa itu tadi, maka ada biaya-biaya yang harus kita keluarin. Gitu ya. Maka yang dicari adalah KC. Nah, kemudian dividennya berapa DC-nya? DC-nya adalah tadi Rp3 per lembar. P-nya adalah harga
saham. Kemudian G-nya adalah tingkat apa? Pertumbuhan ya, pertumbuhan dari dividen itu tadi. Kita masukin rumus KC DC per P ditambah dengan G ya, maka akan muncul biaya yang kita keluarkan akibat kita memperoleh dana dari saham biasa itu adalah 8,69%. Kemudian kalau kita mendapatkan dana itu dari laba ditahan ya. Jadi biaya laba ditahan atau cost of retained earning. Oke, jadi besarnya biaya laba ditahan itu sebesar tingkat pendapatan investasi dalam saham yang akan diterima oleh investor kalau investor itu menginvestasikan sendiri dalam kesempatan investasi yang lain ya dengan jenis perusahaan dan risiko yang sama. Jadi dari sini biaya saham biasa dari contoh sebelumnya ya itu eh, KR ya KR. Jadi KR itu kalau kita mendapatkan sumber dana ya dari laba ditahan itu biayanya berapa? Biaya dari laba ditahan itu adalah disingkat KR. Nah, dianggap di sini KR itu sama dengan KC ya. KC sudah kita dapatkan ini tadi 8,69 ya. Tapi kalau keuntungan atau earning yang dibagikan kepada pemegang saham ini ingin diinvestasikan kembali dalam perusahaan, jadi kalau pada saat kita dapat laba, kemudian kita investasi kembali ke dalam perusahaan, maka dia harus membayar pajak atas apa? Dividen ya dan biaya broker atau biaya makelar untuk apa? Mendapatkan tambahan lembar saham. Rumusnya gimana? Rumusnya kalau kita lihat di sini sebentar. KR sama dengan KC ya dikalikan 1 min T dikalikan 1 min B ya. Kalau KC tadi adalah biaya yang kita keluarkan akibat kita mendapat dana dari saham biasa. Nah, T T di sini T kecil ini ya. T kecil itu adalah tingkat rata-rata pajak atas dividen. Jadi dividen itu pasti dikenakan pajak ya. Dividen yang kita terima, dividen yang diterima itu dikenakan pajak. Nah, income dari semua pemegang saham atau average tax rate of stockholders. Kemudian B-nya apa ini? B-nya adalah biaya rata-rata makelar atau average brokerage cost. Jadi biaya-biaya yang kita keluarkan rata-ratanya yang kita bayar kepada makelar saham. Nah, contohnya misalnya ya, saya pakai data KC-nya seperti yang tadi ya, dianggap average tax rate-nya adalah 25%. Biaya brokernya adalah 3%. Maka kalau saya mendapatkan ya modal itu dari menggunakan biaya laba ditahan itu berapa biaya yang saya keluarkan. Jadi yang dicari adalah KR ya. KR di sini masukin di sini KC-nya seperti yang KR ya. Tadi dimasukin KC-nya 8,69, T-nya 25%, B-nya 3%. Setelah kita masukkan rumus, maka diketahui KR-nya adalah 6,32%. Jadi itu kalau kita menggunakan laba ditahan. Nah, sekarang kalau kita menggunakan biaya saham biasa baru, artinya kita biaya saham biasa baru itu eh, lebih tinggi daripada biaya saham biasa atau laba ditahan. Kenapa? Karena kalau saham biasa baru itu pasti ada apa? Ada biaya emisi atau namanya floating cost, ya. Jadi eh, eh, kalau saham biasa saja tidak ada barunya. Kalau ini kan artinya kita menerbitkan saham biasa baru ya. Maka ini kalau ini lebih mahal karena ketambahan biaya emisi. Jadi oleh karena itu perusahaan ini sering menghindari untuk memperoleh tambahan modal atau dana dengan cara mengeluarkan saham biasa baru. Jadi eh, seringkali mengeluarkan saham biasa baru itu dihindari memang karena ada biaya
emisinya. Kalaupun misalnya ada, bagaimana kita menghitung biaya yang harus kita bayar apabila kita mendapatkan modal itu dengan cara menerbitkan saham biasa baru. Rumusnya adalah DC, DC itu adalah dividen yang kita bayar, P-nya adalah harga pasar saham, dikurangi F, F-nya adalah biaya emisi, dan ditambah dengan pertumbuhan dividen, growth-nya berapa. Kita masuk di contoh, misalnya ada sebuah saham biasa, itu harganya per lembar Rp64 per lembar. Kemudian perusahaan ini menjual saham biasa baru, ya, ada saham kita ngeluarin saham biasa baru dengan mengeluarkan biaya emisi itu adalah Rp2,5 per lembar. Nah, kemudian dividen yang dibayar pada akhir tahun pertama itu adalah dividennya sebesar Rp3 per lembar. Diketahui tingkat pertumbuhan dividen selama 6 tahun yang lalu itu rata-rata tumbuh 4% gitu ya. Nah, sekarang eh, berapa sih biaya yang kita keluarkan kalau kita itu memperoleh dana dengan cara mengeluarkan saham biasa baru? Ya, tadi lihat di rumusnya KCB ini ya, dimasukkan rumus, maka biaya yang kita keluarkan adalah 8,88%. Dan yang terakhir, itu kalau ini yang saya katakan tadi, kalau kita memperoleh sumber dana, itu adalah tidak hanya dari hutang saja, tidak hanya dari saham biasa saja, tidak hanya dari saham preference saja, tapi kita gunakan kombinasi. Jadi kita menggunakan yang namanya WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Ya, contoh ini misalnya ya, sebuah perusahaan punya struktur modal seperti ini. Dia dapat dari utang jangka panjang gitu ya, itu 60 juta. Dia butuh 200. Ya, dia butuh 200. Ini kok mencret gini ya. Ya, dia butuh dana itu 200 juta. Kemudian dari 200 itu yang dia utang jangka panjang, bisa obligasi ya, nerbitin obligasi itu 60 juta. Ya, dapat dana 60 juta akibat dia menerbitkan obligasi. Kemudian yang 10 juta dapat dananya itu adalah dia menerbitkan saham preferen 10 juta. Dan kemudian dia menggunakan modal dia sendiri itu adalah 130 juta. Jadi 200 sudah kepegang. Ya, dari mana sumbernya adalah dari tiga itu. Oke. Kemudian jumlah penggunaan dana dari masing-masing sumber dana tersebut itu adalah utang jangka panjangnya adalah 3%, saham preferennya adalah 7%, modal sendirinya adalah 10%, tingkat pajaknya 50%. Nah, coba Anda kira-kira kenapa ini dari mana ini? Eh, Penggunaan ini maksudnya bagaimana? Anda yang mungkin bisa kasih pendapat maksudnya bagaimana jumlah penggunaan dana dari masing-masing sumber dana itu adalah ya oke. Oke, langsung contoh aja ya. Oke, dari soal yang tadi kita mendapatkan dana 200 juta itu adalah kombinasi dari sumber dana ini ya. Kemudian biaya atau komponen modal itu adalah nah, di sini diketahui 710 3710 itu adalah persentase biayanya. Jadi persentase biaya dari kita mendapatkan 60 juta itu biayanya adalah 3% dari 60 juta. Kemudian kita mendapatkan saham preference 10 juta ini, biaya untuk memperolehnya adalah 7%. Dan dari modal sendiri kita dapat dana 130, itu biayanya untuk memperoleh ini adalah 10%. Sehingga ya kita harus cari jumlah biayanya. Kalau dapat dana utang jangka panjang kita dapat dana sekian, 3% biayanya, maka
biayanya adalah 1,8 juta. Kalau saham preferred tinggal dikalikan ini. Berarti berapa biayanya? 10 juta kali 7%, 700. Modal sendiri juga begitu. Sehingga total biaya yang kita keluar adalah berapa? 15.500.000. Sehingga which cost of capital itu adalah 15,5 juta dibagi dengan total dana yang kita dapatkan. Sehingga muncul berapa? Biayanya adalah 7,75 gitu ya. Nah, ini kita gunakan apabila sumber dana yang kita dapatkan itu adalah berasal dari beberapa sumber dana. Atau kita menghitungnya itu bisa dengan cara kedua, menggunakan proporsi modal. Proporsi modal ini adalah persentase dari total modal yang kita dapatkan. Jadi ini total harus 100%. Kira-kira dari mana ini kok? Ini 30%, ini 5%, ini 65%. Dapat dari mana? Ada yang bisa kasih pendapat? Dari jumlah modal dibagi jumlah all-nya, Bu. Jadi misalnya kalau Mm-mm. utang jangka panjang 60 juta dibagi 200 juta. Iya, betul. Jadi utang jangka panjang itu menempati posisi berapa bagian dari 200 juta. Gitu ya. 10 bagi 200. Kalau ini 130 dibagi 200. Akan ketemu nilai ini. Kemudian tadi diinformasikan biaya-biayanya adalah 3, 7, 10. Maka jumlah biayanya adalah dikalikan di sini. Ya, ketemu nilai ini di total. Maka jumlahnya sama. Anda nanti boleh menggunakan cara yang pertama atau bisa juga menggunakan cara yang kedua. Oke, mungkin itu yang untuk apa namanya biaya modal. Sebelum kita masuk di bab berikutnya, mungkin ini sudah breakout ya untuk yang soal bisa nanti didiskus. Bentar, coba saya. Oke, untuk yang biaya modal ini saya sajikan ada 6 soal ya, 6 soal. Yang soal 7 nanti belum saya jelaskan. Yang 6 soal ini nanti Bu Lilis akan membagi Anda menjadi 6 kelompok ya. Untuk yang soal 1 ini menghitung biaya apabila Anda mendapatkan modal berasal dari menjual obligasi. Soal kedua, apabila Anda menerbitkan saham preferen, Anda mendapatkan modal dari ngejual saham preferen, maka biaya yang Anda keluarkan berapa? Yang soal ketiga itu kalau Anda memperoleh dana itu karena didapat dari ngejual saham biasa, ya, maka biaya yang Anda keluarkan berapa? Kemudian kalau Anda mendapatkan modal itu dari laba ditahan, maka biaya yang Anda keluarin nanti berapa? Soal kelima itu adalah kalau Anda mendapatkan dana itu berasal dari Anda menerbitkan saham biasa baru, ya, maka biayanya berapa yang Anda keluarkan? Dan soal keenam adalah kondisinya Anda memperoleh dana berasal dari beberapa sumber ini, utang, saham preferred, sama modal sendiri. Dengan bobot ya, atau ini dana ya, sumber biaya. Biayanya sudah ditentukan 5%, 9%, dan 15%. Hati-hati ada pajak 30%. Makasih Bu, udah siap kelompok 2. Iya, silakan. Kelompok Baik, 2, silakan ya disebutkan kelompoknya. baik izin share screen terlebih dahulu Ibu. Oke, Mas Muhammad Bayu Haji. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat sebentar untuk kelompoknya ya. Baik, mungkin saya sambil memperkenalkan Bu ya. Mohon Iya, izin, silakan. kami dari kelompok 2, ada Mbak Siti saya Bayu, ada Mbak Hafifah Nadirotul, ada Mas Reza Setiawan, Mbak Alivia Ananda, sama Mbak Maya Septi.
Jadi di soal kedua ini kita diminta untuk mencari cost of preferred stock atau di eh, singkat KP gitu ya. Nah, di sini sudah di untuk mencari KP itu adalah DP dibagi NP. Nah, di sini untuk DP sendiri itu adalah nilai ini adalah harga per lembarnya. Kemudian untuk NP-nya itu didapat dari harga per lembar 120 dikurangi eh, Rp5. Ini adalah biaya-biaya yang dibayar atas penjualan tersebut diperkirakan 5 lembar. Nah, dari sini bisa kita dapatkan DP-nya 7,2 dan NP-nya adalah 115. Sehingga untuk KP-nya ketemu 0,0626 sekian dan dalam bentuk persen adalah 6,26%. Mungkin itu Ibu dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, kelompok 2, terima kasih Mas Bayu Aji. Bagus ya. 6 ketemu 6,26%. Oke. Kemudian untuk kelompok 1 tadi sudah selesai atau belum? Kalau belum dilompat ke kelompok 3. Izin share screen Bu dari saya kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan. Baik, Sudah di kelihatan. sini kelompok 3 ada Pak Kiki, Valeri, Mbak Inanda, Mbak Leni, dan saya sendiri, Iqbar. Soal nomor 3 yang ditanyakan ialah berapa biaya saham biasa biasa sekarang atau KC. Diketahui untuk DC, dividen yang dibayar ialah Rp10, P atau harga pasar saham Rp100, G atau tingkat pertumbuhan dividen 5% atau 0,05. Rumus rumus dari biaya saham biasa sekarang atau KC ialah DC per P ditambah G sama dengan Rp10 per Rp100 plus 5% sama dengan 0,1 ditambah 0,05 sama dengan 0,15 atau 15%. Terima kasih Persen. Bu Iya, Yuniar. oke. Oke, terima kasih Mas Iqbar. Temu 15%. Bagus. Untuk kelompok 3, terima kasih. Kemudian saya lanjut. Kelompok 1 bagaimana? Atau masuk di kelompok 4 dulu? Silakan kalau sudah siap kelompok 4. Kelompok Sudah, 4 ya, sudah Bu. Bu, sudah. Oh, tidak. Kelompok berapa ini? Boleh Kelompok kelompok 1. 4, Bu, Satu. atau kelompok 1? Oke. Oh, Oh ya, kelompok nggak 1 apa-apa, sudah. nggak apa-apa. Oke, silakan. Iya, kelompok Ya, 1 dulu ya. saya izin share screen dulu ya Bu. Barusan itu mohon maaf Iya. juga ada kendala Mm-mm. sinyal, jadi saya masuk keluar Zoom gitu. Jadi Oh iya, kurang, Mbak Dia. iya. Iya, nggak masalah, Mbak Dia. Silakan, Mbak Dia. Yang pertama itu ada kelompok saya dengan saya sendiri. Kan untuk kelompok 1 sudah disebutkan semuanya. Ya, sudah saya catat. Jadi obligasi dengan waktu 20 tahun. Penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar 1.000 per lembar. Tingkat pajak 30% yang ditanyakan berapa cost of debitnya. Ini, maaf, Bu, kurang besar. Jawabannya KD sama dengan 40 ditambah dibagi 20 sama Sinyalnya dengan kayaknya yang kurang bagus ya. bawahnya rumusnya 1.000 ditambah 2.000 dibagi 1.000. Iya. Eh, kurang jelas ya Bu ya? Oh, sudah ini jelas. Tadi kurang ini, putus-putus. Sudah. Ya. Bisa lanjut. Ditambah 50 sama dengan Ya, suaranya 110, putus-putus lagi. 110 dibagi 1.034%. Terus 110 dibagi 1.500 sama dengan 0,0. Masih kedengaran atau tidak, Bu? Ya, bisa. Ya, bisa dilanjut, Mbak Dia. Bisa. Ya. 110 dibagi 1.500
sama dengan 7,34%. Ya, halo. oke. Sebentar, Ya, Bu. sudah saya catat. Ya, jadi untuk KD itu sama dengan 7,34, kemudian untuk KI 5,13. Jadi dengan adanya pajak itu berarti terjadi penurunan ya. Ada selisih Iya, sebesar 2,21% gitu ya. Oke, Mbak Mbak Dia ini kayaknya sinyalnya ya putus-putus, sempat bagus terus putus lagi. Oke, terima kasih Mbak Dia untuk kelompok satu. Terima kasih untuk presentasinya. Kemudian lanjut di kelompok 4. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu ya, untuk Ya, kelompok Mbak. 4. Iya. Oke. Ini saya mewakili kelompok 4, Bu. Ada dengan saya Antik, lalu ada Siti Fatimatus, lalu ada Ika Kurniawati, Widya Astuti, Nova Ica Fernanda, dan Bapak Mahfud Afud. Kami dapat soal nomor nomor 4, Bu. Berapa biaya laba ditahan? Apabila diketahui biaya saham biasa atau KC adalah 10%, average tax rate-nya 20%, dengan brokerage cost-nya 10%. Tadi rumusnya adalah untuk KR adalah KC dikali 1 dikurang T dikali 1 dikurang B. Jadi di sini ada 0,10 dikali 1 dikurang 0,20 dikali 1 dikurang 0,04. Hasilnya adalah 0,0768 menjadi 7,68%. Jadi biaya laba ditahan adalah 7,68%, Bu. Demikian, Oke, terima ya. kasih. Ya, terima kasih Bu Antik. Ya. Untuk KR-nya ini 7,68%. Oke, bagus. Terima kasih presentasinya. Lanjut ke kelompok 5. Baik, Bu, izin share screen dulu ya, Bu. Iya, Bu Wiji, silakan. Nah, selamat malam, Bu Yuniat dan teman-teman. Izin presentasikan kelompok 5 ya. Untuk pesertanya yaitu Pak Dani, saya sendiri, Wiji Puji Lestari, Mbak Farah Anissa, Kak Kenti Folia, terus Kak Fitriani Daparangu, dan Kak Arinena Dewi Y. Untuk soal nomor 5 yaitu diminta berapa biaya saham biasa baru atau KCB. Di sini diketahui KCB-nya KCB-nya yang harus dicari. Untuk yang F-nya biaya emisi yaitu Rp2 dan untuk DC Rp5 dan untuk P harga pasar saham yaitu Rp80 dan G tingkat pertumbuhan dividen 2% sama dengan 0,02. Jadi jawabannya yaitu menggunakan rumus KCB sama dengan DC dibagi P dikurang F ditambah G sama dengan hasilnya lima rupiah dibagi Rp80 dikurang Rp2 ditambah 0,02 yaitu hasilnya 0,0641 ditambah 0,02 hasilnya 0,0841 sama dengan 8,41%. Demikian Bu presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wiji. Untuk KCB itu ditemukan 8,41. Ya, benar. Oke, kemudian lanjut di kelompok 6. Izin share screen ya Bu. Silakan. Selamat malam Bu Yuniar. Izin Selamat menjelaskan malam. untuk kelompok kami ada Anom, Sulfi, Yowan, siapa tadi Silviana, Farida sama Christine. Kita menjawab soal nomor 6. Itu yang pertama dengan menggunakan jumlah model rupiah untuk penetapan weight-nya. Komponen modal yang utang jangka panjang, saham preferen dan modal sendiri. Jumlah modal utang jangka panjangnya 80 juta, terus saham preferennya 20 juta, modal sendiri 200 juta, jadi total 300 juta. Untuk biaya komponen modalnya, utang jangka panjangnya 5%, saham preferennya 9%, modal sendirinya 15%. Jadi jumlah biayanya untuk utang jangka panjangnya 80 juta dikali 5% hasilnya 4 juta.
Terus saham preferennya 20 juta dikali 9% hasilnya 1.800.000. Modal sendirinya 200 juta dikali 15% hasilnya 30 juta. Jadi total 35.800.000. 800. Terus cost of capitalnya 35.800.000 itu dibagi 300 juta hasilnya 0,1193 atau 11,93%. Ya, oke. Terus Oke, untuk dengan cara menggunakan kedua, cara keduanya dengan menggunakan proporsi modal untuk penerapan weight-nya itu komponen modal untuk jangka panjang, saham preferen dan modal sendiri. Untuk proporsinya 27% itu hasil dari 80 juta dibagi 300 juta. Itu hasilnya 27%. Terus saham preferennya 20 juta dibagi 300 juta hasilnya 6%. Modal sendirinya 200 juta dibagi 300 juta. Itu hasilnya 67%. Kemudian biaya komponennya sama masih 5%, 9% dan 15%. Jadi 27% dikali 5% itu untuk jumlah biayanya hasilnya 0,0135. Terus untuk saham preferennya 6% dikali 9% hasilnya 0,0054. Kemudian modal sendirinya 67% dikali 15% itu hasilnya 0,1005. Kita mendapatkan hasil di sini itu 0,1194. Jadi weight of capitalnya 0,1194 atau 11,94. Ini pertanyaan saya, Bu, apakah bisa dibulatkan ke 12% ya? Karena saya mendapatkan hasil yang tadi pertama dan yang kedua beda Selisih, 0,001. ya 0, ya itu karena pengaruh pembulatan, nggak masalah. Ya, cuman pengaruh 0,01 ya, 0,01. Oke, terima kasih Pak Anom Ya, atas sama-sama. presentasinya dari kelompok 6. Oke, bagus semuanya benar ya. Untuk apa namanya? Mudah-mudahan nanti ujiannya eh, juga lancar seperti ini ya. Amin. Oke, saya lanjut di materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ini tentang teknik penganggaran modal. Jadi, pada saat kita ini berinvestasi ya, apalagi kita dihadapkan dari dua proyek yang apa namanya, dengan modal yang sama, mereka menawarkan ada arus kas masuk ya dari setiap periode yang apa namanya kita tanamkan investasi kita itu kira-kira lebih menguntungkan mana? Nah, lebih menguntungkan yang mana itu kita menganggarkan atau capital budgetnya itu kita perkirakan mana yang kira-kira dari investasi kita itu bisa menghasilkan return yang eh, paling besar atau bisa jadi menghasilkan atau membutuhkan waktu yang paling singkat gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya ada 4 cara ya, ada 4 cara untuk melihat ya apakah dua proyek yang ditawarkan pada kita itu returnnya lebih besar yang mana. Nah, namun dari 4 ini saya jelaskan hanya 3 saja ya. Khawatirnya waktu yang tidak memungkinkan karena ini jam 8, kemudian nanti pemberian materi, kemudian nanti ada breakout lagi ya. Oke, jadi 3 nanti yang saya jelaskan di teknik penganggaran modal. Eh, Perbedaan dari yang tadi biaya modal atau cost of capital. Kalau yang kita pelajari tadi, cost of capital itu adalah biaya ya, biaya yang akan kita keluarkan kalau kita mendapatkan sumber dana. Jadi itu yang kita pelajari tadi. Contohnya, kalau kita ngutang, apa biaya yang kita keluarkan? Berarti kita pasti mengeluarkan bunga ya. Kemudian kalau kita
mendapatkan modal itu dari menerbitkan saham, maka kita terbebani dengan biaya. Biayanya berupa dividen. Nah, sekarang di bab yang selanjutnya ini kita bahas di capital budgeting. Jadi capital budgeting itu adalah proses mengevaluasi atau memilih investasi jangka panjang yang konsisten ya terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Jadi investasi ini juga berarti pengeluaran pada saat ini dan hasil yang akan kita harapkan dari pengeluaran investasi itu baru akan diterima lebih dari 1 tahun mendatang. Jadi sama-sama budgetnya kita ngeluarin investasi 100 juta, tapi tahun pertama project A misalnya 10 juta kita dapat. Nah, project B 50 juta. Tapi kemudian project A di tahun kedua itu bisa sampai 60 juta. Tapi project B ini cuma 10 juta. Jadi teknik ini yang memang perlu kita pelajari ya, perlu kita analisa mana yang kira-kira project yang ditawarkan pada kita itu yang menghasilkan keuntungan yang tinggi ya, yang lebih tinggi. Motifnya apa? Motif capital budgeting itu adalah kalau kita ingin mengembangkan produk baru atau kita ingin membeli aktiva baru. Kemudian yang kedua, motif capital budgeting ini adalah karena kita ingin mengurangi biaya ya dengan cara mengganti aktiva yang tidak efisien. Kemudian yang ketiga itu adalah kita ingin modernisasi atas aktiva tetap. Jadi aktiva tetap yang sudah ada kita coba untuk bukan diganti, tapi eh, tidak secara sepenuhnya diganti, tapi ada bagian-bagian dari aktiva tetap yang kita miliki itu spare part-nya memang harus apa namanya diperbaiki lagi, diganti yang lebih bagus. Kemudian manfaatnya apa? Kita menghitung atau menggunakan teknik capital budgeting ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci. Karena apa? Karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah agar tidak terjadi over investment atau under investment. Artinya adalah pada saat kita menginvestasikan dana kita, jangan sampai terlalu besar dananya, tapi harus kas masuknya dirasa terlalu kurang gitu ya. Atau bisa jadi karena kita kekhawatiran kita adalah terlalu banyak investasi, ya, maka investasi yang seharusnya kita banyakin sedikit itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian berikutnya adalah bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ini coba saya lompati ya. Nah, ini. Jadi tahap-tahap penganggaran modal itu yang pertama adalah kita harus tentukan biaya proyeknya dulu. Ya, kira-kira dari proyek 1 sama proyek 2 itu berapa kira-kira habisnya. Kemudian yang kedua, kita harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek itu, termasuk nilai akhir aktiva. Artinya pada saat kita menanamkan investasi itu proyeknya sekian gitu ya, sekian juta. Kemudian di tahun pertama kira-kira ada aliran kas masuk ke dalam perusahaan kita berapa? Tahun kedua berapa? Dan seterusnya. Yang ketiga adalah risiko. Jadi resiko dari aliran kas proyek itu harus bisa kita estimasi. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengetahui resiko dari proyek, harus menentukan biaya modal. Biaya modal kita bisa pelajari dari yang tadi ya. COC-nya baik itu nanti menggunakan apa utang atau saham biasa atau saham preferen atau menggunakan return earning. Nah, jadi COC-nya ini harus tepat ya. Jadi yang bab tadi harus tepat kita hitungnya. Yang berikutnya adalah
dengan menggunakan nilai waktu uang, time value of money, yang kemarin pertemuan ketiga ya, time value of money. Nah, ini aliran masuk yang diharapkan digunakan perkirakan nilai aktivanya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Caranya bagaimana untuk eh, ya teknik dalam menganggarkan modal ini? Tadi begini sebutkan ada 4, cuman ada satu yang tidak Buyu jelaskan ya. Ini cukup 3 jam metodenya, yaitu yang pertama adalah payback period, yang kedua adalah NPV, net present value, kemudian profitability index. Nah, ini ada 3 cara bagaimana kita menentukan ya kriteria keputusan capital budgeting. Contoh kasus misalnya ya, ini ada perusahaan namanya PT ABC. PT ABC ini akan melakukan investasi. Ada 2 proyek, proyek A sama proyek B. Kedua proyek ini adalah proyek individu independen ya dan mutually exclusive, dan tidak ada hubungan ya. Proyek A dan B tidak saling berhubungan. Nah, kemudian investasi yang dikeluarkan untuk awal tahun pertama ya, ini sama-sama mereka membutuhkan dana 100.000 misalnya ini. Nah, tapi kalau kita lihat di project A, kita lihat di sini dengan total project yang dibutuhkan 100.000 itu adalah 50.000 tahun pertama. Tahun kedua 40.000. Tahun ketiga 30.000. Tahun keempat 20. Tahun kelima 10.000. Kalau kita lihat di sini dengan project A ini kebutuhan dananya adalah 100.000, maka kita lihat pada tahun pertama 50, 40. Jadi kira-kira sudah bisa tercover pada tahun keberapa? Kalau 2 tahun kan masih 90. Jadi 2 tahun lebih sedikit ya. 50, 40 kurang 10 juta ini. Jadi nggak sampai 3 tahun. 2 tahun sekian itu sudah bisa nutupi total proyeknya ini. Total dana proyek yang dibutuhkan. Sedangkan proyek yang B sama-sama eh, dana yang dibutuhkan adalah 100.000. Di tahun pertama masih 10.000, tahun kedua 30.000, dan seterusnya sampai dengan tahun kelima 20. Nah, sekarang saudara diminta untuk menganalisa capital budgetingnya. Tekniknya gunakan teknik payback period, kemudian yang kedua adalah gunakan teknik NPV, dan yang ketiga adalah teknik profitability index. Nah, nanti dari sini Anda akan mengetahui pilih project A ataukah project B. Nah, kita lihat karena ada 3 metode di sini, kita lihat apa maksudnya payback period, apa itu NPV, apa itu profitability index kalau kondisinya seperti ini. Gitu ya, kalau kondisinya seperti ini. Untuk yang pertama adalah kita lihat analisa payback periodnya. Maksudnya dari payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menutupi atau mengembalikan investasi awal. Kalau kita tahu di sini investasi awalnya kan sama-sama 100.000 ya. Dan jadi waktu yang dibutuhkan. Sekilas kita kalau lihat di sini Project A ini butuh waktu cuma 2 tahun lebih sedikit gitu ya. Sudah cover ini yang 100.000. Kalau di Project B kita coba 90, harusnya tambah 20. Jadi Project A ini 2 tahun lebih sedikit, dia sudah berapa waktu lama ini dana ini bisa kembali ya, bisa balik modal. Jadi kriterianya gimana? Setelah kita tahu nanti kita hitung payback period, maka yang kita pilih adalah kriterianya, kita pilih payback period yang lebih pendek ya dibanding dengan jangka waktu kredit. Misalnya kalau dananya itu boleh
didapat dari eh, pinjaman, dari ngutang, gitu ya. Atau waktu kredit yang disyaratkan oleh investor atau pihak bank. Kalau misalnya obligasi, maka disyaratkan oleh investor atau obligan, ya. Nah, maka investasi tersebut layak diterima. Intinya, yang menghasilkan payback period yang paling singkat itu berarti yang harus kita pilih, project A atau project B. Nah, kita lihat di sini project A ya 100, tadi kita kasih tanda minus, kemudian dikurangi 50, 40, 10. Kenapa ini maksudnya? Maksudnya adalah 50, 40 kan butuh 10 lagi ya, hanya butuh 10 ya untuk menutupi 100 tadi. Maka 2 tahun di sini 2 tahun lebih 4 bulan. Kok bisa tentukan 4 bulan? Itu dari mana? Dari 10/30. Dari mana kok 10? Dari mana 10? Halo, dari 10 mana per 10? 30 dikali 12, Bu. 10 itu adalah dari sini, karena kekurangannya kan cuman 10.000 ya. Dari sini ke sini kan cuman ngambil 10.000, 30 dikasihkan 10 aja ke atasnya. Per 30, 30 adalah periode berikutnya, itu nilainya berapa? Kali 12 bulan. Maka 10/30 kali 12 bulan sama dengan 4 bulan. Project A itu hanya butuh waktu agar kembali modal adalah 2 tahun lebih 4 bulan. Begitu juga yang B. Kalau kita lihat yang B, itu adalah 10, 30, 40. Berarti berapa ini? Masih 80. Kemudian 50 kita hanya ambil berapa? 20 saja kan ya. Maka 3 tahun, 3 tahun, di tahun keempat kita ambil 10, kita ambil 20 saja. Per 50. 50 adalah dari nilai di tahun berikutnya. Baru dikalikan 12. Ya, maka 20/50 kali 12 sama dengan 5 bulan. Jadi kira-kira kita pilih project A atau project B? Project Bu. A. Kenapa? Ya, karena memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek. Ini cuma 2 tahun, ini butuh waktu 3 tahun untuk kembali modal. Berikutnya, soal itu tadi, kalau kita menganalisanya itu dengan metode NPV atau Net Present Value. Apa itu maksudnya? Ini adalah metode untuk menentukan sebuah atau membandingkan dua buah proyek itu yang layak diterima ya atau ditolak itu dengan cara mencari selisih. Mencari selisih antara apa dan apa. Nilai sekarang dari prosit, nah nanti ini ada istilah baru prosit. Dan nilai sekarang dari suatu investasi. Jadi kita lihat PV-nya, ya PV apa dengan apa? PV antara prosit itu adalah kas masuknya tadi. Jadi ini namanya adalah prositnya. Kalau project B, prositnya adalah ini. Jadi arus kas masuk setiap tahunnya ini. Pada investasi awalnya cuma sekian, tapi di tahun pertama sudah dapat 50, tahun kedua ada masuk 40, tahun ketiga 30. Jadi ini yang disebut dengan prosit. Dibandingkan dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Nilai sekarangnya adalah ini 100. Gitu ya, nanti itu dibandingkan. Nah, kalau nanti NPV itu lebih besar atau sama dengan 0, maka layak diterima, masih layak diterima. Kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, itu nanti proyek tersebut layak untuk ditolak. Nah, kalau NPV sama dengan 0, ya, nah nanti pasti kita akan melihat NPV yang paling besar itu yang akan kita pilih. Nah, kalau NPV-nya 0 itu artinya apa? Project itu memberikan pengembalian yang sama, return-nya sama dengan tingkat
pengembalian yang disyaratkan. Jadi masih kategorinya adalah eh, masih kategori diterima. Meskipun nanti pada akhirnya kita pasti memilih NPV yang lebih besar. Nah, bagaimana untuk mencari NPV itu sudah pernah kita pelajari. NPV adalah kalau tanpa investasi ke nol, investasi awal, ini saja, ini disebut PV atau present value. Tapi kalau ada minusnya ini, kita minuskan dengan investasi awal, itu akan kita temukan rumus NPV, Net Present Value. Ya, nah kemarin sudah kita pelajari di bab 2, pertemuan kedua, mencari NPV itu tidak harus sepanjang ini kan ya. Maka kita bisa minta tolong yang namanya tabel. Tabelnya adalah PVIF ya, interest faktornya. Oke, langsung ke apa namanya ke soalnya. Jadi soal tadi saya masih menggunakan soal yang sama ya, PTA, Project A dan Project B. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama, diketahui diskon rate-nya adalah 10%. Maka apakah Project A ini lebih baik dipilih atau Project B yang dipilih? Kita masukkan rumus di sini, kita ngitung per project berarti ya. Kita ngitungnya Project A dulu. Di tahun pertama masukkan rumusnya kita cari di sini. Ya, rumusnya lihat yang ini. AT yang atas itu adalah aliran kas neto pada periode pertama misalnya dibagi 1 plus R pangkat 1. Begitu juga sampai dengan periode yang berikutnya. Rumusnya sama, masing-masing di sini bisa Anda lihat ya. Untuk aliran kasnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, tinggal pangkatnya juga Anda sesuaikan. Jadi seperti ini di tahun pertama 50 ya. Kemudian dibagi 1 plus 0,1 karena 10% tadi ya, pangkat 1 ketemu 45. Begitu juga yang tahun kedua, 40.000 dibagi 1,1 pangkat 2 ya. Kemudian Anda jumlahkan. Kalau ini tahun pertama sampai kelima ini Anda jumlahkan, maka itu yang disebut dengan PV, present value-nya. Kalau mencari NPV, berarti harus Anda minuskan dengan investasi yang awal, sesuai dengan rumus tadi. Ya, jadi NPV itu adalah yang kita dapatkan selisihnya dari investasi awal, 2978. Begitu juga ya, Project B. Ya, dengan cara yang sama, maka kita temukan nilai kita total di sini 110.560. NPV Anda kurangkan dengan 100 dari investasi awal. Jadi pada dasarnya kita mendapatkan selisih ini. Ya, dengan bunga diskon rate-nya adalah 10%. Jadi project A ini kita tambahkan ketemu total 20,78. Kemudian project B ini 10.560. Untuk kriterianya bagaimana? Kriterianya adalah project mana yang lebih tinggi. Project B ini juga lebih tinggi juga NPV-nya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan project A, maka kita lebih memilih project project A itu ya. Lanjut di profitability index. Nah, ini adalah metode terakhir, metode yang ketiga untuk membandingkan ya, perbandingan antara PV dari investasi awalnya. Jadi nilai sekarang dengan investasi awal kita. Ya, investasi awal kita tadi berapa? 100.000 ya. Dan nanti setelah kita masukkan di rumus, perbandingannya adalah rumusnya PV dibagi dengan I ke 0. Ya. Kalau misalnya nanti
PI-nya ini hasilnya lebih besar ya atau sama dengan satu, maka proyek itu lebih baik diterima. Kalau kurang dari satu, maka proyek itu lebih baik ditolak. Ya. Nah, di contoh tersebut, di proyek A, NPV-nya berapa tadi? 2978 ya. 2978. Kalau yang NPV kedua, 10.560. Jadi kalau kita lihat di sini, NPV ditambah investasi awal itu sebetulnya ini sama dengan PV. Ya, 129.708 dibagi dengan 100.000 sama dengan 1,21. Artinya apa? Artinya, setiap $1 yang diinvestasikan dalam proyek ini diharapkan menghasilkan arus kas $1,21. Hanya dengan $1 investasi bisa menghasilkan 1,21. Nah, kalau yang proyek B itu dengan investasi $1, maka hanya menghasilkan arus kas masuk 1,11. Sehingga kesimpulannya ya, kalau sama dia ini di atas satu, maka pilihlah yang gitu ya dibandingkan. Jadi kalau kita bandingkan mana proyek A atau proyek B ditinjau dari payback period lebih pendek waktu yang dibutuhkan cepat balik modal yang proyek A. Kemudian dilihat dari NPV-nya apa namanya present value-nya lebih tinggi yang proyek A, proyek B besar yang proyek A. Jadi bisa kita ambil kesimpulan eh, ini yang kita terima lebih baik yang project project A. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di yang kelima ini. Kemudian karena masih ada waktu, kita breakout room lagi. Berapa soal Bu Yuniar? Bu Yuniar izin Iya, bertanya Bu, iya, untuk yang net present value Bu, yang oh sebentar, yang ada akar akarnya tuh Bu, akar kuadrat, yang mana ya? yang proyek A, proyek B. NPV. Iya, Bu. Nah, Sebentar, Kak. untuk Saya besarkan. Heeh. Gini ya. ya Bu, ini untuk hasilnya Bu, itu kan hasil yang proyek A tahun 1 ya Bu, itu kan hasilnya sama dengan Hmm. 45,455. Itu tuh apakah selalu Hmm. dibulatkan lebih besar kah Bu? Soalnya tadi saya ngitung di sini hasilnya 45,454 Bu. 45. Oh ya, ini selisih apa namanya pembulatan. Nggak Berarti, apa-apa karena tidak terlalu signifikan. oh berarti kalau misalkan beda pembulatannya itu tidak jadi masalah ya Bu? Tidak masalah, tidak masalah. Baik Bu, terima kasih. Oke. Bu, Ma, Bu maaf Ya. deh, yang Aha. tabel yang tadi itu bukannya itu ribuan ya, Bu? Puluhan ribu ya, Bu. Jadi itu bukan koma-koma nggak sih? Kalau saya hitung, itu kan 50.000. Jadi itu nilainya tuh 45.455. Jadi itu Mana bukan sih? koma di belakang, Mbak Wiji. Ini nilainya ribuan. Mana? Ini. Heeh, Ya, ini kan 45.455. heeh. Enggak Mbak, tadi saya coba Ini. hitung ada koma-komanya soalnya. Oh, ini ya. Ini karena mungkin Bu Wiji itu yang kayak gini ya, ini ada koma-komanya. Ini mungkin Tiga angka di 057, belakang. koma, ya. Kemudian jadi 8. Jadi kalau 5 biasanya pembulatan tuh kalau di bawahnya 5 itu ikut sebelumnya. Tapi kalau 5 ke atas ikut setelah. Hmm. Baik Bu, terima kasih. Oke, saya tunjukkan soal breakout room-nya lagi ya. Jadi untuk yang ini, soal 7, itu eh, ada 3, mungkin dibagi jadi tiga, ya, 3 room ya, Bu Lilis. Untuk project A dan project B kondisinya seperti ini.
Kemudian Anda diminta untuk memilih mana yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menggunakan analisa payback period, kemudian yang kedua menggunakan analisa NPV, dan yang ketiga dengan menggunakan analisa profitability index. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan ini untuk tugasnya? 3 kelompok ya Bu Yuniar. Oke, iya Bu Lilis. Bentar, ini berapa waktu? Berapa menit Bu Yuni? 15 menit. 15 menit ya. Ya, terima kasih Bang Dani. Terima kasih. Malam Bu Yuniar, malam Bu Lilis, malam teman-teman. Ini saya mewakili kelompok satu, ada Bang Kiki, Dani, Antik, Sulfi, Farah, Venta, Kenti, dan Tesalonika, Maya, dan Widya. Kami mencari payback period, period ya Bu. Nah, untuk Iya. project A, investasi awal adalah 130.000. Lalu untuk cashback flow-nya 50.000 ditambah 40.000 ditambah 35.000 ditambah 5.000. Jadi sama dengan 3 tahun 2 bulan. 2 bulan ini 5.000 dibagi 25.000 dikali 12 bulan ya Bu. Untuk project B-nya 130 dikurang 10.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 50.000, itu hasilnya 4 tahun. Pas 4 tahun ya Keputus ini ya. ya, Hmm. keputusan memilih project A karena memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Antik. Berikutnya langsung kelompok 2 yang di room 2. Baik Bu, izin share screen Bu, tapi nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ika dan Mbak Fatin. Silakan Mbak Ika dan Mbak Fatin. Proyek A-nya untuk tahun 1 total dari suaranya Suaranya yaitu kok kecil sekali. halo, Bisa sudah terdengar dibesarkan Ibu? suaranya? Ya, Halo kurang Ibu. besar sedikit. Ya, Iya. oke, cukup. Untuk yang Lanjut. tahun pertama totalnya 45.455 ditambah dengan tahun kedua 33.058 ditambah dengan tahun ketiga 26.296 ditambah dengan tahun keempat 17.075 dan juga ditambah dengan tahun kelima dengan total 9.314 yang dikurangi dengan modal awalnya yang hasilnya 1.198. Oke, yang Saya project B akan melanjutkan yang proyek B tahun 1. Suaranya sudah terdengar Bu? sudah. Yang tahun 1 ketemu hasil 40.909, kemudian proyek di tahun keduanya 41.322, kemudian proyek di tahun ketiga 33.809, selanjutnya proyek di yang ke tahun keempat 23.905, dan proyek di tahun kelimanya 15.523. Kemudian NPV proyek B-nya dijumlahkan semua, kemudian dikurangi 130.000, ketemunya 25.468. Selisihnya banyak banget ya itu ya. Iya. Keputusan kami yaitu memilih proyek B karena memiliki nilai besar dibandingkan proyek A, walaupun keduanya memiliki nilai NPV yang lebih besar, lebih kecil dari nol. Keduanya memiliki NPV yang besar ya. Jadi memang dipilih yang besar, lebih menguntungkan yang besar. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang kelompok 3, Bu, kelompok 3 tuh ngerjain nomor 2 juga loh, Bu. kenapa? Karena kalau nggak ngerjain nomor 2, nomor 3-nya nggak bakal kena, Oh iya, nggak bakal bisa iya ke... betul-betul. Iya jadi ada dapatnya NPV-nya. 200 nih, Bu. Betul 200 ya. 200 ya, kelompok saya nih. Iya 200. Nah, ini kelompok 3, eh, timnya ada Anom, saya, Fitriani, Hafifah, Iqbar, Leni, Bayu Aji, Raihan, Reja, Silviana, sama Yohan. Sebelumnya kami membuat juga untuk nomor 2 karena kami tidak bisa
apa namanya, memberikan hasil. Yang ketiga, kalau yang keduanya kami tidak kerjakan. Nah, Ya, ya, hasilnya betul. itu sama dengan kelompoknya Mbak Wiji. Tadi saya sudah Mm-mm. samakan, hampirnya mirip. Eh, PV-nya Project A 131.198, Project B-nya 155.469, NPV-nya 1198 dan 25469 untuk Project B. Nah, lanjut ke yang nomor tiga yang tadi kami kerjakan di sini adalah mencari PI-nya, profit index-nya, dengan rumusnya NPV ditambah investasi awal dibagi investasi investasi awal sama dengan PV dibagi investasi awal. Nah, untuk project A-nya 1198 tambah 130.000 dibagi 130 hasilnya 1,01 dan project B 25.469 ditambah 130.000 dibagi 130.000 hasilnya 1,19. Nah, project A dan project B menunjukkan PI yang lebih besar dari satu, menunjukkan proyek tersebut masih menguntungkan, masih layak. Namun bila dibandingkan keduanya, keuntungan yang lebih besar di project B, yaitu 1,9. Dan ini saya membuat kesimpulannya di kotaknya, Bu. Metode playbacknya project A 3 tahun 2 bulan dan project B 4 tahun, seperti yang dihitung sama kelompok A. Dan NPV-nya Project A1198, Project B-nya 25469, PI-nya 1,01 Project A, Project B-nya 1119. Project yang dipilih adalah dari keseluruhan adalah Project B karena memiliki tingkat rate of return 1,9 lebih tinggi dibandingkan Project A 1,01. Itu, Bu, analisa kami. Oke, Terima kasih. sama-sama. Jadi tadi kelompok 2 menyimpulkan Project B ya, kelompok 3 juga Project B, tapi hanya kelompok 1 yang lebih memilih Project A ya, karena dinilai investasi tersebut bisa lebih cepat kembali modalnya. Ya, tapi kalau selisihnya cuma 8 bulan, 3 tahun, 2 bulan sama 4 tahun ya, 8 bulan. Tapi kalau dilihat keuntungannya, maka lebih baik yang mana? Karena ini kan kalau dilihat dari PP-nya saja ya, yang PTB ini, yang proyek B ini yang kalah gitu ya. Nah, jadi tergantung nanti apakah manajemen itu lebih melihat payback periodnya ya, atau lebih eh, ke NPV dan lebih ke PI-nya gitu ya. Tapi secara keseluruhan sebaiknya perusahaan memilih yang project yang B ya, karena dua analisa itu menunjukkan pemilihan jatuh pada project B. Hanya waktu saja ya, payback periodnya yang dia kalah. Oke, demikian apa namanya untuk perkuliahan kita hari ini, pertemuan kelima. Terima kasih atas semangatnya. Malam-malam masih mau menghitung, masih dengan semangat terus ya. Semuanya saya sampai apa namanya? Semula saya mengira kelas ini tidak begitu aktif ya. Tapi ternyata meskipun malam ini ternyata masih aktif ya. Soal satu pengen dua, soal dua pengen tiga gitu ya. Oke, terima kasih atas apa namanya partisipasi Anda hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan hari ini sangat bermanfaat untuk Anda semua. Kalaupun tidak sekarang, mungkin di lain waktu pada saat Anda melibatkan ya tentang investasi, Anda bisa menyelesaikannya dengan cepat dan dengan benar. Demikian Bu Lilis yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bu Lilis. Oke. Terima kasih Bu Yunia. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Walaupun sudah malam, semuanya luar biasa ya. Baik, di penghujung perkuliahan hari ini, ya, mungkin yang saya bisa simpulkan adalah untuk malam hari ini, ya, Bapak Ibu sudah belajar tadi tentang
eh, modal ya, dari mana kita bisa menghimpun modal ya, atau sumber dari modal usaha kayak gitu ya. Nah, itu dari mana saja? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuniar ya. Kemudian bagaimana teknik penganggaran modalnya juga sudah dijelaskan, bahkan tadi sudah ikut ngitung-ngitung walaupun belum ada uangnya ya, tapi semoga ini bisa menjadi doa nanti uangnya ada ya, gitu ya Bu Yun ya. Belakangan Baiklah, uangnya. nggih, uangnya carry wis, saiki disantung ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita berfoto dulu. Silahkan Bapak Ibu Bahaya, ini ada dua page ya. Saya hitung, silakan 1, 2, 3. Lagi masih ada satu halaman lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin apa ya yang bisa saya sampaikan ya. Semangat selalu, ya. Walaupun tadi banyak juga yang bekerja Bu Yuniar. Eh, Namun Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk melihat rekamannya. Jangan sampai nanti ketinggalan materinya ya. Karena emang banget. eh, untuk materi ini ya, untuk keuangan, mengatasi apa namanya, keuangan manajemen keuangan ya, seperti itu. Monggo yang hari ini mungkin tidak bisa fokus untuk ikut perkuliahan, bisa nanti nonton rekamannya lagi. Mungkin itu saja pesan saya, dan tetap semangat, tetap sehat nih Bapak Ibu, jaga kesehatannya. Mungkin itu saja ya malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu Lilis, Bu Terima kasih wabarakatuh. Bu Yuniar. Lilis, terima kasih Bu Makasih Bu Junior. Semuanya. Yuniar. Terima kasih Bu Terima kasih. Istirahat. Lilis. Selamat Bye. istirahat. Izin Bu live, Bu. Yuniar, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.